Kamu wajib untuk mengetahui tipe-tipe soal ini atau prediksi soal ini agar kamu bisa mengikuti tes PPPK tahun 2025 dengan baik dan tentunya dengan jawaban yang benar. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, mari kita lanjut untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10. Mari kita mulai dari soal nomor 9 dulu ya, teman-teman. Jadi, nomor 9 ini itu tentang memantau pengembalian sarana dan prasarana. Nah, untuk pertanyaannya, setelah sarana dan prasarana dipinjamkan, ya, langkah yang perlu dilakukan adalah, nah di sini seperti biasa ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Jadi, yang pertama, memastikan barang kembali dalam kondisi yang baik. Jadi, langkah pertama dan yang paling penting setelah sarana dan prasarana dipinjamkan ialah memastikan barang yang kembali itu dalam kondisi yang baik ya, teman-teman. Hal ini itu dilakukan untuk menjaga agar barang tersebut tetap layak digunakan untuk peminjaman berikutnya dan sesuai dengan prosedur pengawasan peminjaman, sehingga pilihan jawaban A bisa menjadi pilihan jawaban yang benar. Tapi mari kita tetap cek dulu aja keempat pilihan jawaban yang tersedia. Nah, di bagian B, mendistribusikan barang ke unit lain. Nah, jadi distribusi barang itu merupakan proses terpisah dari pengembalian ya, teman-teman. Nah, distribusi itu dilakukan ketika ada kebutuhan untuk mengalokasikan barang ke unit lain, bukan sebagai langkah pengembalian ya, teman-teman, sehingga pilihan B ini tidak relevan dengan soal yang disajikan. Kemudian yang C, mengatur penggunaan barang yang dipinjamkan. Nah, yang bagian C, pengaturan penggunaan dilakukan sebelum barang dipinjam ya, sebelum barang dipinjam, jadi bukan saat pengembalian. Oke. Kemudian yang bagian D, melaporkan kerusakan sarana. Jadi, melaporkan kerusakan adalah tindakan lanjutan. Jika ditemukan kerusakan saat barang dikembalikan atau setelah pengecekan. Jadi, melaporkan kerusakan sarana itu bukan merupakan langkah utama ya, teman-teman, tapi merupakan sebuah langkah lanjutan. Jadi, pilihan D ini bisa benar ketika pertanyaannya ialah langkah lanjutan gitu ya. Nah, yang bagian E, menggunakan barang untuk keperluan lain. Jadi, menggunakan barang untuk keperluan lain ini tidak termasuk dalam proses pengembalian sarana dan pengawasan sarana. Sehingga dari kelima pilihan jawaban yang ada, pilihan jawaban yang paling benar ialah memastikan barang kembali dalam kondisi baik. Oke, teman-teman. Jadi ini itu merupakan tampilan dari ebook Mars Entertainment. So, bagi teman-teman yang mau mendapatkan ebook ini dengan harga yang terjangkau, yang disertai dengan kisi-kisi, kemudian materi sesuai kisi-kisi, serta beberapa beberapa contoh soal sekitar 100 gitu ya, yang disertai juga dengan kunci jawaban dan pembahasannya, teman-teman bisa mendapatkan ini dengan menghubungi admin kami sesuai dengan nomor yang tertera di layar atau mengakses link kami. Oke, teman-teman, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 10, yaitu menyusun laporan penggunaan sarana dan prasarana. Nah, jadi soalnya ialah laporan penggunaan sarana dan prasarana harus mencakup, seperti biasa ada 5 pilihan jawaban juga ya, teman-teman. Mari kita mulai seleksi pilihan jawaban yang disediakan. Yang bagian A, waktu dan tempat peminjaman. Jadi, yang bagian A, informasi ini penting, tapi hanya dari sebagian dari laporan yang dibutuhkan. Karena yang kita bahas ialah laporan penggunaan ya, teman-teman. Kemudian, yang bagian B, kondisi barang dan waktu pengembalian. Nah, kondisi barang dan waktu pengembalian, jadi informasi ini juga penting untuk memastikan kalau
barang yang dikembalikan itu dalam kondisi baik, tetapi laporan yang lengkap membutuhkan data tambahan gitu ya teman-teman. Nah kemudian yang bagian C, nomor katalog barang. Jadi nomor katalog barang itu juga berguna untuk mengidentifikasi barang mana yang dipinjam tetapi tidak mencakup seluruh elemen dari laporan penggunaan. Nah kemudian yang bagian D, nama peminjam dan tujuannya. Nah ini merupakan identitas dan tujuan peminjaman, itu juga penting ya teman-teman, tapi tidak cukup untuk membuat laporan yang komprehensif. Nah kemudian yang bagian E, semua jawaban benar. Nah ini merupakan jawaban yang paling tepat ya teman-teman, karena ini itu bisa karena semua jawaban pilihan A sampai pilihan jawaban D memang ketika disatukan itu akan menjadi sebuah laporan penggunaan yang efektif ya teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 10 pilihan jawaban yang paling tepat ialah yang bagian E, semua jawaban benar. Jadi laporan itu mestinya mencakup waktu dan tempat peminjaman, kemudian kondisi barang dan waktu pengembalian, nomor katalog barang, serta nama peminjam dan tujuannya. Oke teman-teman, segitu aja dulu video kita hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki ebook ini, jangan lupa untuk menghubungi admin kami segera ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.